problemnya sendiri tanpa kita tanya orang lain, itu juga bentuk sikap, bentuk satu ownership yang tinggi. Itu mulai dari bawah yang namanya leading self. Lalu mulai leading team. Leading team itu berarti sebagai leader yang punya tim, bagaimana cara kita membangun tim kita. Nah, maksudnya membangun itu apa sih? Maksudnya membangun adalah kita bangun orangnya, bangun karakternya. Misalnya tadinya karakternya males, lebih rajin. Karakternya tidak disiplin, jadi lebih disiplin. Karakternya suka banyak alasan, jadi tidak banyak alasan. Karakternya suka kerjanya suka ditunda-tunda, sekarang jadi lebih rapi. Nah, itu maksudnya membangun karakternya. Nah, jadi kalau Anda punya sistem untuk membangun karakter seseorang, orang yang malas jadi rajin, yang tidak disiplin jadi disiplin, orang yang banyak alasan jadi mereka sekarang punya satu solusi yang jelas, itu kan ada sistemnya. Sistem pengontrolan, sistem untuk dia rajin gimana? Ya udah dibikin sistem rewardnya, ada kompensasinya. Nah, itu kan jadi rajin. Nah, maksudnya itulah membangun timnya. Jadi bangun karakternya dulu. Setelah karakternya dibangun, baru tetapkan SOP-nya, tetapkan panduan kerja, tetapkan cara kerja, tetapkan KPI-nya, job desk yang jelas, baru ditetapkan itu. Karena mereka sudah ngerti secara karakter benar, baru diterapkan SOP dan job desk yang jelas. Nah, itu membangun tim. Nah, tapi tim satu dengan tim dua itu juga pasti ada selisih paham, ada miskom, nggak nyambung. Itu pun harus dibuat blend in, dinyambungkan, dibikin satu alignment yang jelas. Kalau nggak, ini mikir sendiri, ini mikir sendiri. Akhirnya masing-masing nggak ngomong. Nah, ini kan bahaya. Kegagalan sebuah bisnis bukan karena nggak untung dan sebagainya, tapi karena miscommunication antar internal tim. Nah, sebagai leader yang memiliki tim, kita harus bagaimana membuat sebuah wadah, sistem, sehingga antara satu dengan yang lain itu bisa connect dan saling fokus, align gitu loh. Ya, apakah cukup dengan, oh kamu mesti sama-sama ya? Nggak cukup dengan itu, harus setiap hari, mungkin setiap hari, ada beberapa yang mungkin seminggu sekali diadakan semacam sharing session, dibuat mereka supaya lebih proaktif mengeluarkan idenya, pendapatnya, dan saling kita bekerja sama. Jadi setiap pendapat itu dihargai, jangan dicela-cela gitu kan. Ya bukannya artinya nggak boleh menyela boleh, tapi dengan cara komunikasi yang tepat. Nah, itu juga adalah challenge bagi leader yang membangun tim. Bagaimana buat blend in, ya. Dan kalau mereka konflik, bagaimana supaya mereka bisa lebih ada satu ya keakraban kembali. Itu nomor dua, membangun tim, leading tim. Yang ketiga baru leading division. Division itu lebih besar daripada hanya bangun satu dua orang. Division mungkin bangun 10 orang. Ada saya misalnya manager, ada supervisor, ada di bawahnya ada operator. Nah, itu kan bangun satu divisi. Nah, kalau kita cara memimpin dirinya sendiri masih berantakan, bagaimana membangun tim kita, bagaimana membangun divisi, itu akan sangat-sangat parah sekali kalau kita tidak